Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir, langsung saja dari Santri Putri yang terakhir ya. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa dari kelas 11. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa depan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ini ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri, itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan 2 materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih Pak. Ini bagus banget pertanyaannya, teknis. Tadi nggak mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri Gen Z milenial tuh bisa ini apa? Bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani, karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, apa istilah hilirisasi ya? Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk apa? Baterai ini loh apa? Mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang ngisi anak-anak muda. Oke, teman-teman, tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama cuplikan video daripada pada saat atau momen Wapres kita itu Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke salah satu pesantren, dan saat berdiskusi ada 2 orang yang menanyakan atau melakukan pertanyaan kepada Wapres
dan juga salah satunya kita bisa lihat tadi, salah satu tips seorang yang menanyakan daripada pertama, dia menanyakan tips kenapa atau bagaimana cara supaya sukses, dan singkat dengan padat menjawab atau jawaban daripada Wapres Gibran, teman-teman. Dan berikut kita coba baca tanggapan-tanggapan daripada komentator kita. Jawaban singkat Gibran kepada santriwati yang tanya tips dan kiat sukses. Jawaban Gibran pun singkat dan meminta sang santriwati untuk belajar. Ya, teman-teman, jawabannya sangat singkat dan padat juga, teman-teman. Jawaban singkat Gibran kepada santriwati yang tanya tips dan kiat sukses. Jawaban singkat Gibran kepada santriwati yang tanya tips dan kiat sukses. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertandang ke pondok pesantren atau Ponpes Al Sakafah, Jakarta, kemudian menemui Said Akil pada hari ke-13. Menariknya, Gibran dicecar pertanyaan salah seorang pesantriwati tentang kiat sukses. Jawaban Gibran pun singkat dan meminta sang santriwati untuk belajar. Gibran mendapat pertanyaan kritis dari salah seorang santriwati. Tak didampingin Prabowo diskusi dengan mahasiswa di Surabaya, ternyata Gibran ada di pesantren ini. Gibran menyampaikan jika menang, nanti ia berjanji menganggarkan dana abadi untuk pesantren. Kunjungan Ponpes di Batang, Gibran singgung istilah grand jobs di depan santri dan santriwati. Kunjungi Ponpes di Batang, Gibran singgung istilah grand dan jobs di depan santri dan santriwati. Gibran berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Ekspresi Sultan Gibran dipanggil Kiyowo oleh santriwati mukanya merah menahan tawa. Gibran salah tingkah dipanggil santriwati dengan sebutan Kiyowo. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Gibran bagi-bagi susu dan buku tulis untuk santri Ponpes Asikia 2 Tangera. Gibran didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Mujani dan Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Yursid. Gibran mengajak keluarga pesantren memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin agar Indonesia bisa menuju era emas di tahun 2045. Ya, teman-teman, itulah beberapa tanggapan mereka yang luar biasa sekali dalam menanggapi atau Wapres kita. Singkat sekali dan padat, juga lebih jelas jawabannya, bisa kita bilang menjawab pertanyaan receh seperti begitu, teman-teman. Dan dia menandakan bahwa sosok pemimpin yang sangat luar biasa dalam menjawab dan mendengarkan keluhan daripada masyarakat, karena dia orangnya lemah lembut dalam menjawab atau mendengarkan keluhan masyarakat, teman-teman, sehingga dia dicecar beberapa pertanyaan pun dia selalu siap dan menjawab dengan baik. Namun dalam penelusuran ditemukan audio video tersebut telah dimanipulasi. Diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Merdeka.com berjudul Jawaban Singkat Gibran kepada Santriwati yang tanya tips, kiat, dan sukses. Dalam video, Gibran secara penuh menjawab pertanyaan santri di Ponpes Al Sakafah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi video dengan narasi Gibran Raka Buming Raka menjawab pertanyaan santri menggunakan bahasa Arab adalah tidak benar atau hoax. Ya, teman-teman, ternyata ada juga yang memotong-motong daripada video Gibran ini yang ingin mencari sensasi juga, teman-teman, sehingga kebenaran atau videonya pun
dipotong-potong dan tidak sesuai dengan yang dia lakukan pada saat itu. Oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa nunggu terus supaya teman-teman tidak ketinggalan di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.